Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat 24. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 118 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sambutlah setiap hari sebagai sebuah anugerah dari Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hari yang Buruk, disusun oleh saudara rohani. Kisah inspiratif. Dr. Cliff Arnold, seorang ahli jiwa yang berasal Inggris, telah mengembangkan suatu rumus untuk menentukan hari yang paling buruk dalam setahun. Salah satu faktornya adalah jangka waktu setelah Natal, setelah kemeriahan hari raya yang diikuti oleh tagihan-tagihan kartu kredit. Cuaca musim dingin yang suram, hari-hari yang pendek, dan kegagalan untuk menepati resolusi yang dibuat pada tahun baru juga merupakan bagian yang diperhitungkan oleh Dr. Arnold. Tahun lalu, tanggal 24 Januari diberi gelar sebagai hari yang paling membuat depresi dalam setahun. Orang-orang Kristiani bukanlah orang yang kebal terhadap pengaruh cuaca dan kekecewaan setelah hari libur.
Akan tetapi, kita memiliki sebuah sumber daya yang dapat mengubah cara berpikir kita tentang hari tertentu. Mazmur 118 menuliskan sebuah daftar kesulitan termasuk kesusahan pribadi, keresahan nasional, dan disiplin rohani, namun pasal tersebut diikuti dengan pernyataan demikian, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Mazmur ini dipenuhi dengan perayaan akan kebaikan dan belas kasihan Allah di tengah masalah dan kesakitan. Ayat 14 merupakan sebuah seruan kemenangan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bahkan ketika situasi di sekitar kita memasang tanda hari buruk di kalender kita, Sang Pencipta memampukan kita untuk bersyukur kepadanya atas anugerah hidup dan untuk menerima setiap hari dengan sukacita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan karenanya. Nas hari ini pada dasarnya merupakan sebuah nyanyian Paskah bagi Israel. Nyanyian ini merupakan pengakuan akan tindakan Allah yang menyelamatkan umat Israel dari kesalahan di Mesir. Pada kemerdekaan Israel pertama itu, jelaslah bahwa Allah menjadikan Israel sebagai prioritas. Dia menyelamatkan Israel. Paskah merupakan hari raya kemerdekaan Israel dari Mesir, sehingga mereka berseru, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak." Dan sebenarnya itu, hari itu bukan sekedar hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Sayangnya, lagu itu diterjemahkan menjadi, hari ini harinya Tuhan." Lebih sayang lagi ketika orang menambahkan umpan berikutnya, hari Senin, hari Selasa, hari. Padahal ini bukan sekedar hari. Ini hari khusus. Ini hari kemerdekaan Israel. Inilah Paskah pertama. Paskah kedua adalah ketika Yesus bangkit dari kubur. Kebangkitan Yesus menyatakan dengan jelas bahwa kematian Yesus orang Nazaret pada Jumat Agung sungguh bermakna. Inilah Paskah kedua Allah memerdekakan manusia dari belenggu dosa itu sendiri. Namun dalam dinamika perjalanan iman orang Kristen, maka kita memahami bahwa selain hari kemerdekaan Israel dari Mesir, kita pun mengimani bahwa sepanjang hari itu adalah yang dijadikan Tuhan. Itu sebab syair lagu itu ditambahkan hari Senin, Selasa, Desbe. Kita harus memahami bahwa setiap kesempatan atau hari baru adalah anugerah dari Tuhan untuk kita pergunakan sebaik mungkin. Semua hari adalah sama. Yang membedakan adalah sikap hati dan pikiran kita. Apa yang sedang berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita akan menciptakan hari-hari yang akan kita lalui. Bila kita memulai hari dengan perasaan senang, hari yang kita jalani pun akan berdampak positif. Sebaliknya, jika kita mengawali hari dengan amarah, persungutan, putus asa, dan kecewa, maka sepanjang hari itu akan berubah menjadi hari yang seharusnya dan malang bagi kita. Kunci untuk menikmati hari baik adalah mengandalkan Tuhan setiap hari. Bergaul karib dengan Tuhan setiap hari akan menjaga hati dan pikiran kita sehingga kita mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu secara positif. Sikap inilah yang membuat hari-hari kita menjadi baik sehingga hati kita pun akan melimpah dengan ucapan syukur. Inilah yang dirasakan Daud, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan,
yang membiarkan aku diam dengan aman. Daud menjalani hari dengan tenteram karena ia senantiasa karib dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita hidup dalam suasana kebangkitan, marilah kita hidup dalam suasana kehidupan, marilah kita membangkitkan semangat orang lain, marilah kita menyalakan semangat orang lain dan bukan mematikannya, juga dalam dunia kerja kita hari ini. Selamat memulai karya kita dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.